Kita lanjut ya, Mas Brian. Nah, yang tadi posisi yang terakhir adalah yang kesembilan adalah isu masukan kejaksaan dalam Undang-Undang Dasar ya. Memang isu ini tuh penting karena sampai saat ini tuh kejaksaan kita itu belum diatur dalam Undang-Undang Dasar, hanya diatur dalam undang-undang aja. Padahal kejaksaan itu kan lembaga besar kan. Dia itu lembaga yang sangat primer di Indonesia gitu. Dia berfungsi sebagai penuntut, ya kan? Di satu sisi juga ada penyidikannya juga, tapi penuntut dan juga eksekusi. Eksekusi putusan pengadilan itu kan jaksa gitu. Masukkan orang ke penjara itu jaksa gitu. Dan itu sebenarnya harus dimasukkan ke dalam Undang-Undang Dasar. Karena kalau tidak dimasukkan ya dia bisa direvisi sesuka hati, ya kan? Bisa disetir oleh penguasa, bahkan bisa dibubarkan ataupun diganti dengan sistem yang lain misalkan dan lain sebagainya dan lain sebagainya. Sehingga perlu sebenarnya aparat penegak hukum seperti KPK dan juga kejaksaan itu ya meskipun banyak PR yang harus direvisi atau dilakukan, tapi tetap perlu untuk dimasukkan ke dalam Undang-Undang Dasar. Itu. Kemudian lanjut silakan, Ryan. Wewenang MPR memilih wakil presiden jika terjadi kekosongan jabatan. Pasal 8 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945. Jika presiden mangkat, diberhentikan atau tidak dapat melakukan kewajibannya dalam masa jabatannya, ia digantikan oleh wakil presiden sampai habis masa jabatannya. Dalam hal terjadi kekosongan wakil presiden, selambat-lambatnya dalam waktu 60 hari, MPR menyelenggarakan sidang untuk memilih wakil presiden dari dua calon yang diusulkan oleh presiden. Jika jabatan wakil presiden kosong karena meninggal dunia, mundurkan diri atau dihentikan, maka presiden mengusulkan dua calon wakil presiden kepada MPR. MPR memilih satu dari dua calon tersebut melalui sidang paripurna. Calon terpilih akan mengisi sisa jabatan masa presiden, wakil presiden. Tujuan menjaga kesinambungan dan stabilitas pemerintahan. Dua, memilih presiden dan wakil presiden jika terjadi kekosongan bersamaan. Pasal 8 ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945, jika presiden dan wakil presiden meninggal dunia, mundurkan diri atau diberhentikan secara bersamaan, maka MPR memilih presiden dan wakil presiden baru dari dua pasangan calon yang diusulkan partai politik atau gabungan partai politik. Merupakan pasangan calon peraih suara terbanyak pertama dan kedua dalam pemilu sebelumnya. Pasangan terpilih akan menjabat hingga akhir masa jabatan sisa tersebut. Catatan ini adalah mekanisme darurat untuk memastikan pemerintah tetap berjalan jika terjadi kekosongan ganda di pucuk pimpinan. Nah, ini adalah eh, yang terakhir wewenang MPR ya adalah satu memilih wakil presiden jika terjadi kekosongan jabatan. Nah, pasal 8 itu diatur dalam pasal 8 ayat 1 dan juga pasal 8 ayat 2 kan. Jika presiden itu mangkat, ya kan? Mangkat itu apa? Sebenarnya Ah, mangkat itu apa? Mangkat artinya mogok kerja, mangkrak, mangkat, mangkat. meninggal sebenarnya ya. Mangkat, Apa meninggal Pak? dunia. Meninggal dunia. Mangkat, mangkat. Hmm. Ya, Aku baru tahu mangkat. saya Pak. Mangkat itu meninggal dunia. Kemudian berhenti, diberhentikan atau tidak dapat melakukan kewajibannya dalam masa jabatannya. Contohnya seperti apa ya? Misalkan dia sakit keras, ya kan? Atau misalkan kasus seperti Gus Dur pada waktu dulu ya. Ya meskipun itu bukan salah satu, bukan faktor utamanya, tapi salah satu faktornya kan karena dia ya mohon maaf tunanetra sehingga dia tidak bisa menjalankan tugasnya sebagai presiden seperti itu. Makanya digantikan Dari oleh wakil sebelum, presiden sampai masih saat sudah Pak, ya tunanetra ya Pak. sebelum sih, cuman memang semakin ini semakin parah ya sebenarnya.
semakin tahun semakin parah. Jadi itu alasan-alasan bagi para posisinya Gus Dur pada waktu itu untuk menggulingkan Gus Dur. Kemudian dalam Hmm. hal terjadi kekosongan wakil presiden, selambat-lambatnya dalam waktu 60 hari MPR yang menyelenggarakan sidang untuk memilih wakil presiden dari dua calon yang diusulkan oleh presiden. Nah, ini kalau wakil presiden ini wafat ya, atau berhenti atau diberhentikan, atau tidak dapat melakukan kewajibannya sebagai wakil presiden. Itu, nah jika jabatan wakil presiden kosong karena meninggal dunia, maka presiden mengusulkan dua calon wakil presiden ke MPR. Jadi misalkan wakil presidennya nggak ada, ya presiden yang mengajukan dua calon itu kepada MPR. MPR memilih salah satu dari dua calon tersebut melalui sidang paripurna. Kemudian calon tersebut mengisi sisa masa jabatan wakil presiden, misalkan sisa masa jabatan 2,5 tahun. Jadi 2,5 tahun aja gitu, nggak direset atau diulang dari awal 5 tahun. Tujuannya yang menjaga kesinambungan. Dan jika wakil presiden wakil eh dan jika presiden dan wakil presiden kosong bersamaan, gimana? Ya caranya Apa? Oh ya. Yang di nomor caranya dua. adalah caranya MPR memilih presiden dan wakil presiden baru dari dua pasangan calon yang diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik. Kemudian merupakan pasangan calon peraih suara terbanyak pertama dan kedua dalam pemilu sebelumnya. Itu berarti Anies ya kan, Anies dan Muhaimin, kemudian Ganjar. Ganjar dan Mahfud. Nah, jadi pertanyaan, tapi siapa yang memimpin selama sampai mereka dipilih gitu? Siapa kira-kira? Kalau presiden Hmm. dan wakil presidennya dibunuh secara bersamaan, Itu 60 hari juga, Pak. apa? Nomor dua. 60 hari batasnya. Iya. Nah, selama 60 hari itu siapa yang memimpin Indonesia? Wakil Mayor Ini Teddy, Pak. Mayor Teddy. Kenapa Mayor Teddy? Mentang-mentang mentang-mentang dia viral gitu. So dia mimpin Wah, negara gitu. Atau karena apa? Suka marah-marah dia. kan ajudan kan yang paling tahu, Pak. Oh, ajudannya. Tapi nggak begitu. Ini namanya adalah ilmu hukum tata negara darurat. Ya. Jadi kalau di UI itu, saya pernah ngajar juga itu, ada mata kuliah khusus hukum tata negara darurat. Jadi bukan HTN aja, tapi hukum tata negara darurat. Nah, ini salah satu contohnya. Kalau Hmm. misalkan presiden dan wakil presiden itu meninggal secara bersamaan, itu dipilih oleh siapa? Nah, sebelum saya jelaskan, memang protokol presiden atau pemimpin dimanapun ya, kalau Hmm. misalkan presiden sama wakil presiden itu nggak boleh jalan secara bersamaan. Misalkan dalam satu pesawat sekaligus itu nggak boleh. Betul. Karena ditakutkan nanti ada sabotase, terorisme, dan lain sebagainya. Sehingga presiden meninggal, wakil presiden juga gitu loh. Maka harus ada satu yang pergi ke luar negeri, satunya di Indonesia. Seperti itulah. Supaya menghindari kejadian hal seperti ini gitu. Nah, kalau misalkan sudah terjadi gimana? Itu namanya dipimpin oleh triumvirat. Triumvirat itu adalah dulu tuh di zaman Romawi itu kalau pernah baca Julius Caesar, kemudian Tahu, tahu, Pak. Crassus Banyak. ya kan, kemudian Pompei gitu kan, dia Ya, tahu. memimpin memimpin Romawi apa namanya secara tiga orang tersebut gitu loh. Dan Ya, pada Pak. saat itu memang terjadi perebutan kekuasaan, ya bunuh-bunuhan, akhirnya Julius Caesar aja Hmm. yang bertahan gitu dan menjadi eh, Ya. pemimpin tunggal di situ. Tapi sebelumnya ya dipimpin oleh tiga orang itu gitu loh. Nah, kalau sekarang itu dipimpin oleh siapa? Triumvirat itu. Nah, coba dicatat nih. Apa? Triumvirat itu dipimpin tiga orang itu adalah Hah? Menteri Pertahanan, Menteri Luar Negeri, dan Menteri Dalam Negeri. Itu tiga itu. Hmm. Jadi Menteri Pertahanan, Menteri Luar Negeri, dan Menteri Dalam Negeri. Itu memimpin Indonesia secara darurat.
Maka maka dari itu Ya, weh. tiga menteri ini tuh pasti harus ada dan Ya, Pak. sebenarnya nggak boleh sembarang orang dikasih gitu. Makanya kan dulu sebenarnya PDIP itu sempat apa ya eh, kesel gitu sama Jokowi karena kursi menteri pertahanan kursi menteri pertahanan itu dikasih ke Prabowo yang notabene adalah rivalnya dulu kan. Padahal menteri pertahanan itu salah satu triumvirat itu sangat sangat sentral, sangat strategis perannya. Kalau presiden sama wakil presiden nggak ada, dia nih yang memimpin Indonesia. Gitu. Ya, Nah, jadi selama 60 hari ya mereka apa namanya memimpin Indonesia gitu sampai MPR memilih presiden dan atau wakil presiden yang baru itu dari sini. hmm, Dan itu hanya mengisi jabatan sampai sisa masa jabatannya aja gitu. Jadi ya. nggak sampai dia rasa jadi 5 tahun lagi nggak seperti itu gitu. Makanya itu bukan tiga 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 menteri ini tuh pasti harus ada. Kalau kayak lain, misalkan menteri investasi, menteri politik, menteri hukum, menteri kebudayaan, menteri kehutanan bahkan itu nggak ada pun nggak masalah gitu loh. Bisa diganti dengan yang lain kan. Tapi kalau menteri pertahanan, menteri luar negeri dan menteri dalam negeri itu wajib ada di setiap negara. Hmm, itu. Kemudian, nah, ya sudah selesai wewenang MPR ya. Sekarang presiden dan wakil presiden. Syarat, sejabatan, dan wewenang wakil presiden, presiden dan juga wakil presiden. Nah, silakan dibaca, Mas Brian. Kekuasaan pemerintah negara, syarat masa jabatan, dan wewenang wakil presiden, wakil presiden, presiden, wakil presiden, calon presiden, dan wakil presiden harus seseorang warga negara Indonesia sejak kelahirannya dan tidak pernah menerima kewarganegaraannya lain karena kehendaknya sendiri, tidak pernah mengkhianati negara, serta mampu secara rohani jasmani untuk melaksanakan tugas dan kewajiban sebagai pemerintah dan wakil presiden. Pasal 61. Presiden dan wakil presiden dipilih dalam satu pasangan secara langsung oleh rakyat. Presiden dan wakil presiden memegang jabatan selama 5 tahun dan sesudah dapat dipilih kembali dalam masa jabatan yang sama hanya untuk satu kali masa jabatan. Pasal 7. Kewenangan, kewajiban, dan haknya. eh, dalam mengangkat duta presiden memperhatikan pertimbangan DPR pasal 13 ayat 2, penerimaan penempatan duta negara lain dengan memperhatikan pertimbangan DPR pasal 13 ayat 3, memberi grasi dan rehabilitasi dengan pertimbangan MA, memberi amnesti dan abolisi dengan pertimbangan DPR, membentuk satu dewan pertimbangan dan tugas memberikan nasihat dan pertimbangan kepada presiden, membahas persetujuan antar rancangan undang-undang bersama DPR serta pengesahan rancangan undang-undang, A untuk mengajukan pengajuan RUU atau APBN untuk dibahas bersama DPR dengan pertimbangan DPD, memberikan pertimbangan atas RUU tertentu yang berkaitan dengan daerah, kepala DPR dan presiden, memilih anggota BPK yang diajukan oleh DPD dan memperlihatkan pertimbangan DPR, menetapkan hakim agung oleh DPR yang diusulkan KY dengan memperhatikan keseimbangan pertimbangan MA, pasal 24 ayat 3, mengangkat anggota KY dilakukan oleh Presiden dan persetujuan DPR, pengajuan 3 orang calon hakim konstitusi oleh KY, penempatan 9 anggota hakim konstitusi oleh Presiden dengan persetujuan DPR, menetapkan 9 hakim konstitusi yang diajukan masing-masing 3 orang oleh Mahkamah Agung, DPR, dan Presiden. Pak, saya mau nanya, kalau Kejaksaan Agung sama
sama Kejaksaan Agung itu harus benar-benar jadi jaksa apa orang lain gitu Pak? Jaksa agungnya atau Nah, apa? jaksa Agung Oh, ya. jaksa agungnya. Nah, itulah harusnya memang idealnya kan dari Kejaksaan Agung sendiri kan, tapi pada faktanya nggak Ya, seperti itu gitu loh. Ya bahkan ya, ya. banyak Jaksa Agung sekarang juga itu kan politisi sih sebenarnya. Dari Partai Nasdem kalau nggak salah ya, ST Burhanuddin itu. Meskipun dia orang Oh, hukum atau saya kurang paham dia dulunya apa ya, agak lupa. Tapi intinya dia orang Nasdem dulu tuh, orang partai politik. Makanya kan dulu sempat heboh gitu. Kenapa jaksa itu nggak dari jaksa asli gitu. Kan sebenarnya kasihan juga kan. Kalau saya ya, misalkan di jaksa itu, di kejaksaan, terus dipimpin oleh bukan jaksa. Ini kan apa-apaan ini kan kita karir tertinggi kita sebagai jaksa agung direbut sama orang sipil kan nggak bisa begitu gitu loh. sudah benar Pak. Kan nggak begitu kalau misalkan eh ya seperti TNI lah, TNI Letkol tituler yang diberikan ke apa pendukung pemerintah gitu kan, atau buzzer pemerintah ya nggak masalah lah, ya kan. Asalkan Ya, jangan jangan pucuk pimpinannya gitu loh. Ini kan nggak baik juga ya dari sisi organisasi gitu. Nah, tapi ya itulah yang terjadi di Indonesia saat ini ya. Nah, jadi presiden dan wakil presiden itu kita coba bahas dulu ya nanti saya tanya hmm, yang tadi artikel yang udah Mas Brian baca apa aja gitu apa relasi dengan ini kan. ya Pak. Kalau Hakim Agung MA gitu juga Pak ya? Nah, kalau hakim MA emang dia itu ya dia harus dari hakim karir kalau nggak salah ya. Sorry sorry enggak. Dia nggak harus dari Enggak hakim kan Pak ya? karir. Enggak, dia nggak harus dari Oh, hakim karir. berarti kenapa itu ya? Kenapa kayak gitu Pak ya? Karena kan lebih Sam, karena kan lebih kepada keilmuannya gitu loh. Sama kayak bukan hakim MK. MK juga nggak wajib dari hakim, boleh Enggak. orang sipil tapi hukum. Iya. Bahkan saya lebih percaya bukan hakim sih dibandingkan saya lebih percaya yang bukan hakim dibandingkan hakim itu sendiri gitu. Karena Sama ya gini Pak, hmm, apa namanya? Saya lihat juga kayak dirut-dirut eh dirut-dirut gitu juga bukan dari gini kan Pak? ya saya tahu arahnya kemana itu. Ke Kenapa apa itu Pak? Ivan Ivan Seventeen itu ya. Ya, ya. Sama di Pemda gitu juga Pak. Kayak pemerintah daerah kayak kalau nggak salah di tempat saya nih di Rut PDAM-nya apa itu bukan emang PNS gitu Pak. Nah, ya itu memang ya sebenarnya nggak benar ya karena ya bagaimanapun juga harusnya kan memang kita pilih itu orang yang benar-benar kapabel kan kalau dalam Islam Ya, itu ya. Nabi Muhammad itu mengajarkan eh, Hmm, kalau amanah disia-siakan itu maka tunggulah kehancuran. Terus eh, para sahabat Nabi itu nanya siapa apa yang dimaksud dengan menyia-nyiakan amanah, hmm, yaitu menyerahkan urusan bukan kepada ahlinya. Nah ini contohnya seperti hmm. ini gitu loh. Jadi kayak apa PT apa itu produksi film Indonesia ya diserahkan kepada Ya, orang ya. yang bukan bukan apa sutradara atau pembuat film dan lain sebagainya. Ya, Ya ya. kan pasti bagaimana dia bisa tahu gitu. Meskipun dia pernah buat film sekali, tapi kan bukan berarti dia expert gitu. Saya pernah masak telur, masak nasi goreng. Berarti bukan berarti saya chef yang baik kan. Saya bisa cuma bisa aja gitu loh. Ya. Masih banyak kan kayak sutradara yang hebat dan lain sebagainya. Pun sama ya dengan eh, direktur-direktur, komisaris ataupun ya jabatan-jabatan apapun itu menurut saya
kayak jabatan wakil menteri diperbanyak gitu kan ya, Hmm, menurut saya itu hanya politik bagi-bagi gue aja gitu, karena terlalu ya banyak yang benar, benar. dia, ya kan, ya kita fair-fair aja lah, apa sih gunanya wakil menteri sampai sebanyak itu, kan nggak perlu, Hmm. bisa juga dengan staf khusus dan lain sebagainya. Kalau wakil menteri Kalau sebanyak itu, ya apakah ada efisiensi anggaran gitu loh. Katanya mau efisiensi, efisiensi, efisiensi. Tapi dia wakil menterinya malah makin banyak, statusnya malah makin banyak. Ini kan apa tidak sesuai dengan apa yang dikatakannya, apa yang dijanjikannya gitu. Yang seharusnya kita kritik. Gitu. Gimana Mas ya, Bayu? ya. Sama kalau misalnya kepala kejaksaan boleh kita tunjuk kan otomatis bagi-bagi jabatan kan kita aman juga nanti Pak. Presiden aman juga kalau emang orang kejaksaan agungnya orang dari dia kan. Nggak kayak polisi lah kayak Kapolri ini misalnya kan emang pure independen sendiri. Itu Hmm. kepalanya. Walaupun tetap ditunjuk presiden kan, tetap dipilih. Gimana? Kayak, Enggak kalau ngeles. kayak Kejaksaan Agung ini kan saya juga bisa kalau emang kenal lama gitu jadi Betul. Ya, jadi memang apa namanya eh, bukan bukan dari keahliannya ya, tapi ya memang lebih banyak politik balas budinya gitu loh. nah, Ya karena dulu jaksa kejaksaan ST Burhanuddin itu dukung Jokowi kan, makanya diangkat menjadi eh, jaksa agung pun sama dengan wakil menteri lainnya ya kan, yang memang dia itu eh, ya memang mendukung Prabowo pada saat kampanye gitu kan. Tapi kan menurut saya dukung itu kan ya harusnya namanya aja relawan. Ini kan harusnya dia rela gitu loh untuk berkontribusi, ya jangan cari jabatan setelah itu gitu. Apalagi dengan banyak staf sus dan lain sebagainya, saya rasa kurang produktif gitu. Bisa kita alokasikan untuk ya gaji guru kah, atau peningkatan pendidikan, pendidikan gratis dan lain sebagainya yang jauh lebih urgent gitu. Tapi ya gitu. Nah, sekarang kita masuk ke syarat calon presiden. Calon presiden dan calon wakil presiden harus seorang warga negara Indonesia sejak kelahiran dan tidak pernah menerima kewarganegaraan lain karena kehendaknya sendiri. Nah, artinya apa? Harus benar-benar orang Indonesia asli gitu. Ya meskipun dia mukanya kayak Cina, kayak Arab, tapi dia harus orang Indonesia asli, artinya lahir di Indonesia dan tidak menerima kewarganegaraan sendiri atas kehendaknya sendiri. Itu misalkan di apply kayak green card atau green card Amerika ataupun apapun lah, itu nggak boleh. Tapi kalau misalkan dia diberikan warga negara kehormatan, justru itu semakin menambah keren kan, presiden kita kayak Habibie almarhum gitu. Dijadikan warga negara istimewa di Jerman misalkan. Nah, itu kan sebenarnya yo kebanggaan sendiri gitu loh. Nah, kemudian benar. tidak pernah mengkhianati negara. Nah, ini kan sangat luas ya. Kalau presiden mengkhianati negara itu kan berarti itu udah luar biasa. Korupsi ya nah, Ya bisa juga lah. Tapi yang dimaksud di sini itu lebih spesifik, itu misalkan dia jadi antek-antek asing, atau misalkan dia mata-mata negara lain atau dia membela negara lain. Ini kan kacau gitu loh. Dia mencuri atau misalkan dia dia melakukan kebijakan yang membuat sengsara, ya bukan masih mending sih, itu juga salah. Cuman kan eh, nggak sampai kepada tingkatan untuk mengkhianati negara gitu. Kemudian serta mampu secara rohani dan jasmani untuk melaksanakan tugas dan kewajiban sebagai presiden dan wakil presiden. Nah, ini kan untuk menghindari adanya terulang lagi kejadian seperti dulu. Misalkan Presiden Abdurrahman Wahid atau Gus Dur itu yang fisiknya kurang sempurna gitu kan. yo Ya meskipun sebenarnya lebih baik
atau mampu secara rohani itu jauh lebih baik dibandingkan jasmaninya kan. Percuma aja kita jasmaninya baik tapi koruptor kan sama aja gitu loh. Yang penting kan esensinya sebenarnya. Kemudian, nah ini presiden pasal 6A ayat 1. Presiden dan wakil presiden dipilih dalam satu pasangan secara langsung oleh rakyat, ya kan? Kemudian Pak Presiden dan Wakil Presiden memegang jabatan selama 5 tahun dan sesudahnya dapat dipilih kembali dalam jabatan yang sama hanya untuk satu kali masa jabatan, pasal 7. Kan? Nah ini kalau dari pasal sini, Presiden dan Wakil Presiden dipilih dalam satu pasangan secara langsung oleh rakyat. Fix. Dan udah itu aja syaratnya gitu loh. Nggak perlu ditambah-tambahin dengan dukungan partai politik minimal 20% atau gabungan partai politik atau kursi di DPR 20%. Nggak perlu gitu loh. Ini justru mempersulit. Dan ini justru yang membuat demokrasi kita tuh semakin mundur gitu loh. Semakin transaksional. Karena kenapa? Kalau misalkan Hmm? apa korelasinya Mas Brian? Kalau misalkan presiden itu harus 20% suara di pemilu sebelumnya dengan politik transaksional. Kira-kira apa korelasinya? Itu aja orangnya, Pak. Iya. Betul. Selain itu aja apalagi? Jadi kayak Ada lagi nggak kira-kira korelasinya? Selain itu aja calon. transaksional. Transaksional berarti. Hmm, apa kira-kira? Jadi kalau mau jadi wakil presiden, jadi siapa? Calon wakil presiden itu ya harus kerja gini. Jadi mungkin ada syaratnya kayak dari partai politik kayak bagi-bagi kekuasaan, bagi-bagi apa. Betul sekali. Nanti. Kalau misalkan syaratnya harus 20%, yang pertama itu melanggar melanggar Undang-Undang Dasar. Undang-Undang Dasar nggak pernah menetapkan itu, ya kan? Undang-Undang Dasar cuma ini Ya, aja nih syaratnya nih. Artinya apa? Setiap partai politik berhak mengajukan calonnya sendiri gitu loh. Mas Brian punya partai, Partai Bali, Partai Bali Indonesia misalkan. Kemudian masuk masuk pemilu, masuk pileg. Nah, itu sebenarnya sudah menjadi syarat Mas Brian bisa mengajukan presiden sendiri gitu loh. Masalah nggak kepilih atau ya. kepilih ya itu masalah lain lah ya. Yang penting bisa mencalonkan gitu kan. Eh, Tapi kalau Pak, misalkan oh ya. Ya Pak, lanjut, lanjut Pak, lanjut Pak. tapi kalau misalkan 20%, misalkan suara Mas Brian pemilu sebelumnya 5%, saya punya partai politik 7%, baru 12%, harus cari lagi nih, cari dua tiga partai lagi untuk gabung ya kan. Nanti apa? Siapa yang mau dijadiin calon presiden? Bingung kan? Ribut lagi kan? Ya, Sudah ribut nanti transaksional. Karena saya merasa paling besar, udah saya aja presidennya. Wapresnya dari Mas Brian misalkan. Ini kan transaksional nanti yang kamu jadi menteri, kamu jadi direktur, kamu jadi komisaris. Jadinya banyak gitu loh yang eh, jabatan yang dijanjikan gitu loh. Justru itu malah menimbulkan nggak ada idealismenya gitu loh. Mana ada apa partai politik yang misalkan nasionalis kiri ya, misalkan yang dianggap kiri lah ya, gabung sama ya. partai Islam. Nggak mungkin secara ideologis. Lah ini ideologinya kemana gitu loh. Jadi sekarang partai-partai politik tuh sudah krisis identitas, sudah krisis ideologinya dia gitu loh. Yang penting apa? Yang penting kepilih, ya kan? Yang penting bisa dapat hati rakyat. Nggak penting tuh mereka apa namanya menjunjung tinggi ideologi apa. Misalkan harusnya PKS, PAN dan lain sebagainya itu menjunjung ideologi Islam, ya kan? Nggak ada mereka. Kalau misalkan eh, PDIP menjunjung tinggi Soekarno, ya kan? Nggak ada dari mereka. Yang penting bagi mereka apa? Yang penting terpilih bagi mereka. Seperti itu. Gimana Mas Brian? Eh, Pak, sebelum amandemen itu tuh kan tadi saya cek wakil presidennya
Pas zaman Gus Dur Megawati. Pas Pak B. J. Habibie juga Megawati. Itu gimana ini ya Pak? Sistem pemilih. Maksudnya suara pertama pas di MPR partainya atau gimana Pak? Apa tiga memang apa, apa Ah, suara terbanyak kedua jadi wakil gitu? Apa gimana Pak? betul. Jadi suara terbanyak kedua itu jadi wakil kalau dulu tuh. Oh Jadi dulu ya. itu kan sebelum amandemen ini kan amandemen ketiga nih. Ada titik, Ah, ada bintang tiganya, berarti itu amandemen ketiga berarti tahun 2001. ah, Kalau Gus Dur kan dipilih tahun berapa tuh? Tahun 2000 ya. ya. Wah, 99 itu, 99 ya. Kemudian yang jadi calon presiden ya cuma satu, dia nggak ada wakilnya. Nah, wakilnya itu yang kalah gitu loh. Nah, dari Ya MPR ya saat Pak. itu yang nomor satu Gus Dur, yang nomor dua Megawati. Makanya presidennya Gus Dur, wakil presidennya Megawati. Ya. Nah, sebenarnya ini banyak banyak kekurangannya ya kayak ya pasti jadi rival gitu kan. Ya. Kayak dulu Megawati apa Megawati berusaha menjatuhkan Gus Dur ataukah Ya. oknum-oknum gitu kan. Sama seperti Filipina kasusnya. Jadi memang sebaiknya memang presiden dan wakil presiden itu dipilih dalam satu pasang langsung gitu loh. Bukan yang kalah jadi presiden yang menang jadi presiden yang kalah jadi menteri. Ini kan aneh gitu kan. Yang menang jadi presiden, yang kalah jadi menteri. Terus kita Tapi ya terus Pak. Lanjut Pak, lanjut Pak. terus kita berantem-berantem di bawah itu buat apa gitu loh. Kalau misalkan semuanya semuanya ujung-ujungnya gabung. Padahal kan kita kan punya ideologi sendiri. Kita dukung A karena kita oposisi ya kan. Atau otomatis kita nggak mau pemimpin kita atau junjungan kita itu atau calon kita itu masuk masuk ke dalam kekuasaan. Tapi yang sekarang beda gitu kan. Kayak Muhaimin, kayak dulu Prabowo, ya Ya. kan, jadi menteri. Jadi kayak percuma aja gitu loh. Kita dukung-dukung sampai mati-mati juga percuma. Gimana, Mas Brian? Tapi DPR pas pemilu DPR RI-nya sama kayak sekarang Pak untuk DPR RI pas Iya, sama. zaman amandemen. Sama, Oh betul. ya. Ya ya Pak. Sudah sudah Pak. Cuman ya memang kalau dulu kan memang ya benar-benar pembohongan publik lah. Kalau dulu Hmm. siapapun yang dicoblos gitu, yang menang pasti Golkar ya kan. Karena Oh. dimanipulasi semua suaranya ya kan sama Presiden Oh Soeharto ya. Ya. gitu. Nah, sekarang kan memang lebih lebih transparan ya meskipun saya rasa sama aja sih. Yang menang bisa Ya. disetting juga kan gitu. Ya Pak. Lanjut Pak. Seperti itu. Nah, kemudian dari sini mungkin itu ya presiden dan wakil presiden. Kemudian uh, di pertemuan selanjutnya kita akan bahas ini ya. Oh ini tadi agak kelewat ya. Sebenarnya ada wewenang, kewajiban dan hak presiden dan wakil presiden. Tadi slide-nya langsung ke slide kedua gitu. Nanti akan Betul. kita bahas sama aja sih sebenarnya. Ya. Seperti itu Mas Brian. Ini sampai sini ada pertanyaan atau diskusi? Nggak ada Pak. Aman ya. Habis mau Aman Pak.